Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Ya, di jam-jam seperti ini harus semangat, saudara. Haleluya. Ya, saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Luar biasa Tuhan kita. Sebab apapun yang terjadi, kita semua terpelihara dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau saudara lihat baik-baik di Mazmur, saya lagi khotbah di berapa minggu ini, saya khotbah tentang anugerah sebenarnya. Ya, saya bicara tentang Mazmur 5 itu. Bahwa nanti next saya akan bicara di tempat ini. Ya, bicara tentang kita dipagari ya oleh anugerah. Anugerah itu bagaikan perisai. Powerful memang, powerful. Kadang ketika saya merenungkan itu di luar dugaan ternyata. Anugerah itu kalau ditarik secara spesifik bukan cuma bicara tentang keselamatan, tapi powerful itu. Ya, tapi hari ini saya mau bicara tentang kehadiran Tuhan. Karena penting sekali ya. Ya, Tuhan itu harus hadir ya. Sama seperti hari ini kita beribadah, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih ya. Tim pemuji WL luar biasa membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, saya tahu Tuhan hadir di tempat ini, amin. Pastikan bahwa Tuhan hadir di dalam hidupmu. Kalau dia sudah hadir di tempat ini, dia juga harus hadir secara spesifik dalam dirimu pribadi, lepas pribadi. Haleluya, amin. Supaya nggak sama seperti yang Mongol sering bilang, ya, cuman jadi teh celup datang. Dia cuma datang kalau hari Minggu, kalau lagi ibadah, kalau lagi persekutuan. Giliran itu siapa yang menguasai kita? Kedagingan kita apakah tuntunan roh? Ya, karena yang Tuhan mau adalah gereja harus berjalan dalam tuntunan roh. Setuju, katakan amin. Karena esensi dia mencurahkan Roh Kudus, kan dia memberikan Roh Kudus buat kita bukan asal-asalan toh, bukan tanpa tujuan. Tuhan menyatakan sesuatu, memberikan sesuatu bahkan pribadinya lewat Holy Spirit itu. Ya. Itu bukan enggak ada tujuan. Haleluya. Karena begini saudara, kita itu manusia yang sangat terbatas. Setuju dulu dalam area ini. Ya, kita itu adalah manusia yang terbatas. Yang terbatas mau memahami yang tanpa batas. Tidak akan bisa. Ya, kita bukan berarti kita sekolah teologi sampai doktor sampai profesor pun tidak akan bisa memahami yang tanpa batas itu. Karena itu dia beri Roh Kudus yang adalah pribadinya untuk menolong kita supaya kita bisa punya pengertian tentang Tuhan. Kita bisa memahami dia sesungguhnya. Kalau cuma memahami dengan otak kita yang kecil, yang cuma segenggam itu saudara, tidak akan bisa memahami Tuhan yang tanpa batas. Karena itu, kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, pastikan Roh Kudus bermanifestasi dalam hidupmu. Bahkan lebih daripada itu, Roh Kudus memberi tuntunan, memegang kendali dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Saudara gak akan bisa dengan tuntunan kemampuan, dengan tuntunan akalmu, hebatmu, pintarmu, pengalamanmu, kita akan gagal kok. Ya, tadi sempat kita berbincang, ketemu saya dari toilet ketemu dengan singers kita yang luar biasa. Sampai bicara, saya bilang, sorry jangan sampai salah kaprah dengan Tuhan. Jangan sampai salah membangun nilai, value dalam Tuhan. Bahkan kadang kita kalau coba mengadopsi nilai dunia, kita pakai untuk pelayanan. Salah, jangan mengukur pelayanan. Ya, karena bukan soal pencapaian di dalam Tuhan. Haleluya, bukan soal pencapaian. Amin. Yesus sudah memenangkan kita semua karena kita lebih dari pemenang. Ya, kalau bicara pencapaian, Yesus sudah mencapai semuanya itu. Dia memberi kemenangan buat saya dan saudara. Ya, fokuslah kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Karena itu jangan jadi orang Kristen yang cuma mengejar apa yang bisa Tuhan buat. Kalau kita cuma bisa datang ke Tuhan karena apa yang bisa Tuhan buat kita, gagal nantinya. Kejar hatinya. Aminnya sepi, saudara. Aduh, saya mau bahas firman Tuhan yang agak berat, saudara. Coba buka dulu di dalam Yohanes 2. Yohanes 2, ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Ini ayat yang sangat, saudara udah pasti familiar nih ayat ini ya. Kalau lembaga Alkitab itu memberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Haleluya. Ya, Yohanes 2, pastikan saudara buka aplikasi Alkitab kalau bawa handphone. Dan kalau nggak bawa dibantu di slide di sini. Haleluya. Sudah dapat katakan amin? Mari boleh bangkit berdiri supaya saudara nggak terbawa dalam, ya saya selalu bilang roh etikus bermanifestasi kalau jam-jam begini biasanya.
Ya, hati-hati saudara. Apalagi kita udah capek pelayanan, saya dari pagi dari Kerawang baru ke tempat pelayanan dan sampai ke sini lagi saudara ya. Yohanes pasal yang kedua ayat 13 kita mulai sampai ayat yang ke-25. Agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Ya, Yohanes 2 ayat 13, 23. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal ini telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Luar biasa saudara ya. Saudara, ini satu kisah yang saudara, kalau kita lihat ini waktu di mana ketika terjadi hal yang mungkin seharusnya tidak dilakukan di bait suci. Memang sih menurut pandangan karena mereka berjualan di halaman itu saudara kan. Ya, yang mereka jualkan bukan hal-hal yang lain. Itu ada domba, ada lembu. Ya, itu produk-produk punya sebenarnya dipakai untuk persembahan sebenarnya. Ya, itu ada lembu, itu adalah binatang yang dipakai untuk apa? Untuk dipersembahkan, lembu, domba, merpati, ya itu yang dipakai. Tapi ada hal yang salah yang perlu Yesus nggak suka dengan cara seperti itu. Kadang-kala kan kita manusia, apalagi gereja Tuhan suka sering terkecoh. Yang bagi kita mungkin baik, tapi belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita suka terjebak dalam zona-zona seperti ini. Tapi dalam hal ini Yesus sedang membuka mata, ya, para murid-muridnya, bahkan orang-orang yang ada di situ untuk lebih jauh melihat dari kehendak Tuhan, bahwa sesungguhnya bait Tuhan itu adalah sesungguhnya tempat di mana Tuhan hadir. Yang setuju katakan amin. Ya, karena saudara coba next slide. Ya, lihat next slide. Bait Tuhan dalam teologi perjanjian lama adalah simbol penyertaan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Ya, ya, dalam simbol perjanjian lama, ya, bait Tuhan itu adalah, ya, Tuhan hadir di sana. Waktu bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, ya, di situ kan Musa membangun apa? Kemah kan? Dia membangun kemah karena sewaktu-waktu itu harus dibongkar. Itu simbol di mana Tuhan hadir, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Penting sekali. Karena saya mau katakan, dalam hidup kita Tuhan harus hadir every time. Ya, setuju katakan amin. Tuhan itu pastikan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Pastikan Tuhan nyaman berjalan dengan kita. Pastikan Tuhan itu nyaman terus ada di dalam kehidupan kita. Dan terus menjadi apa ya? Kalau dibilang menjadi nakoda, tadi dibilang dilakukan berdaulat. Berdaulat adalah memegang pemerintahan sepenuhnya. Haleluya. Amin. Penting karena kalau Tuhan hadir luar biasa terjadi. Ini ada hal yang sangat apa ya? Kalau dibilang degradasi, terjadi penurunan. Ya, terjadi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan gak hadir di bait suci. Ya, ritual pelayanan dikerjakan oleh para
para petugas ibadah, para ahli-ahli Taurat. Ya, mereka melakukan mulai dari halaman sampai kepada ruang maha suci dilakukan. Tapi Tuhan gak ada di situ. Betul apa betul? Oh, Yesus kan ada di luar. Ini masalahnya. Kalau saya mau katakan gereja itu harus ada hadirat Tuhan. Saya ulang, gereja harus ada hadirat Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan di tempat ini? Kan hadirat Tuhan bukan ditentukan oleh WL, bukan ditentukan oleh pengkhotbah, bukan ditentukan oleh semua yang melayani. Hadirat Tuhan yang ditentukan oleh hatimu. Kunci kehadiran Tuhan bukan soal banyak, bukan tata panggung. No, kunci kehadiran adalah hatimu. Tuhan tidak tertarik dengan banyak orang, tapi dia tertarik dengan hati yang terbuka. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Pastikan bahwa hatimu terbuka. Karena penting kalau Tuhan hadir kan. Wah, apa sih yang enggak buat Tuhan? Ya, Tuhan bilang kita sering lagukan di sini. Mungkin jadi lagu Marsnya Hermon kan. Mengalirkan pengurapan. Kalau Tuhan hadir ada pengurapan. Kalau pengurapan ada atas hidupmu, berkat diperintahkan atas hidupmu. Enggak dikejar tapi diperintahkan. Keren gak tuh? Pengurapan gak akan hadir kalau Tuhan tidak ada. Tuhan harus hadir di gereja. Tuhan harus hadir secara khusus di gereja yang sesungguhnya. Yaitu pribadi saya dan saudara. Pastikan Tuhan hadir dalam diri kita. Supaya apa? Kita tidak salah kaprah. Kadang-kala kalau Tuhan gak hadir. Kita mulai menelaah Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Akhirnya apa? Kita kejar Tuhan dengan hubungan transaksional. Saya mau ikut Tuhan kalau Tuhan berkati saya. Saya mau rajin beribadah, saya mau rajin pelayanan. Asal saya sukses. Asal anak-anak saya sukses. Asal saya diberkati. Kita menekankan hubungan transaksional di sananya. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau pengurapan datang atas hidup kita, berkat Tuhan itu diperintahkan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dia memerintahkan berkat buat kita. Apa yang kita butuhkan? Dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Bahkan dia lebih tahu dari engkau sang pemilik hati. Yang punya banyak kerinduan. Haleluya. Amin. Dia lebih tahu yang terbaik dari kita. Dalam hidup kita. Karena itu saya mau bilang ini. Kalau saudara tidak usah bilang di samping kiri. Bilang kepada dirimu sendiri. Tuhan harus hadir. Kalau enggak kedaginganmu yang akan menuntunmu. Ya. Ya, kalau Tuhan enggak hadir, saudara tahu apa yang terjadi? Kita akan coba lihat next slide. Nih. Akibat ketidakhadiran Tuhan adalah tanpa kehadiran Tuhan akan membuat gereja selalu hitung-hitungan. Sama-sama bilang, tanpa kehadiran Tuhan akan membuat gereja selalu apa? Hitung-hitungan. Saudara, saya mau bilang begini. Ya, melayani harus siap rugi. Walaupun dalam pandangan kerohanian itu untung. Sebuah keuntungan. Karena Paulus sudah bilang toh. Itu hamba Tuhan sudah bilang, luar biasa. Ya kan? Apa dulu yang kau anggap untung, itu jadi kau anggap sia-sia semuanya. Ya, tapi menurut pandangan dunia, melayani itu, ya, rugi. Oh, karena itu saya mau bilang, karena kita kan kecenderungan otak-otak dunia toh. Ada yang otak rohani di sini. Luar biasa ya. Ya, kadang-kala kita kan lebih terkontaminasi dengan dunia karena kita masih daging ini. Dunia itu begitu kuat mempengaruhi kita. Ya kita memang masih napak, setuju. Karena itu saya mengawal sistem itu nilai dunia. Bahwa saudara kalau tidak punya mental siap rugi untuk melayani, sudah gagal untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan harus siap rugi. Ya, dalam skop kacamata. Nah, bukan kacamata rohani ya. Ya, karena itu supaya apa? Memaksa diri kita, membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang siap berkorban. Haleluya. Amin. Karena ketika engkau beribadah itu mezbah. Engkau harus taruh korban di sana. Apa itu korbannya? Hatimu kah? Mungkin kau lagi nggak enak. Engkau lagi dianiaya. Mungkin dianiayanya sekarang kan bukan karena aniaya begini. Perasaanmu mungkin karena difitnah. Karena mungkin di dalam gereja, di dalam satu gereja ada orang yang gak senang sama kita. Ada orang yang ceritain kita. Ngeri sekali tuh. Ada orang yang gak suka sama kita. Dia disukai gembala. Dia selalu dipercayakan gembala. Dia selalu disuruh gembala. Sakit hati. Ada kelakuan model begitu di sini? Ada nggak? Di sono banyak. Saya takutkan ngumpul di sini. Nggak ada ya? Amin. Jangan. Ini bukan waktunya seperti itu.
Kalau enggak kita akan hitung-hitungan. Kalau ada model-model seperti itu, saudara akan bilang begini, aduh capek lah di situ. Saya udah baik-baik, saya udah melayani. Apa yang gua dapat? Difitnah. Sakit loh. Hah? Bukan di sini, di mana-mana Pak. Karena dia kemananya dia bawa-bawa itu sakit. Jadi kemana-mana dia sakit. Bukan cuma di sini. Haleluya. Amin. Akhirnya karena hitung-hitungan sama Tuhan. Jadi melayani ketika dia di depan. Padahal Tuhan lagi bentuk. Karakter hambanya sementara dibentuk. Tapi dia salah kaprah. Karena pengejaran yang salah. Karena Tuhan gak hadir di hidupnya. Karena Tuhan gak hadir dalam hidupnya. Dia salah kaprah tentang bentukan. Izinkan dia sementara dibentuk. Dia bilang ini. Udah capek gue pelayanan. Udah capek gue bantu di Mount Hermon. Masih diceritain. Saya gak diperhatikan gembala. Ini bukan pesan sponsor dari Pak Heri loh. Saya jarang ketemu dengan Pak Heri. Gak ada sponsor seperti itu. Saya cuma mau menyatakan dengan jujur apa yang jadi kehendak Tuhan aja. Haleluya. Amin. Wow, itu sering terjadi. Kenapa? Ini Tuhan gak hadir. Salah satu mengidentifikasi kehadiran Tuhan begini. Ya. Kalau yang lebih dominan adalah kedaginganmu, Tuhan gak hadir buatmu. Amin. Gak ada ya. Gampang kok mengidentifikasi Tuhan hadir no. Kok ini kedagingan kaya yang lebih. Kan saudara lebih tahu mana keinginan daging, mana keinginan Tuhan. Katanya persekutuan setiap hari. Ibadah setiap, kok gak kenal Tuhanmu? Haleluya. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi cuma menyindir memang. Nah, memang harus. Kita harus tersinggung dengan firman Tuhan untuk supaya kita bertobat. Bukan karena pendeta, saya tidak punya maksud apa-apa dengan saudara. Saya nggak kenal juga saudara. Ya kan? Mungkin saudara menganggap saya keluarga ya. Saudara menganggap saya keluarga, Mount Hermon? Tidak ada ya? Oh, haleluya. Saya sih sudah menganggap Mount Hermon itu keluarga saya. Walaupun saudara nggak menganggap saya sebagai keluarga. Nggak apa-apa sih. Haleluya. Haleluya. Saudara, penting sekali ini. Namanya keluarga, kita harus saling menegur dong. Orang tua dengan sesama ya suami istri, ya kan, orang tua dengan anak harus saling dong. Itu harus terjadi. Apakah harus kecewa? Apakah harus meninggalkan? No. Karena di situ ada kasih yang beroperasi. Haleluya. Nah, untuk bisa terima semua itu kita butuh anugerah. Nanti next saya bahas. Ya omongan-omongan orang, selentingan-selentingan yang tidak bertanggung jawab, yang sementara dalam pembentukan, yang mungkin bisa kita kecewa. Nah, itu di area itu kita butuh anugerah. Itu nanti ya, panjang nanti. Halo? Haleluya. Tuhan luar biasa, amin. Masih ada yang hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan berkati, Tuhan golin usaha saya. Tuhan golin proyek saya mau lebih setia. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak gol, karena Tuhan lebih tahu masa depan. Kalau nggak terjadi apa-apa, mau tetap setia? Kalau saya sudah sembuh, saya mau melayani Tuhan. Sekarang pertanyaannya balik. Kalau nggak sembuh, mau melayani siapa? Ya, melayani Tuhan pasti selamat. Nggak melayani Tuhan, mati dan tidak selamat. Melayani Tuhan, mati tapi selamat. Emang ada yang hidup abadi di sini? Semua kan akan menuju mati. Sekarang kan prosesnya selalu saya bilang, kalau mujizat terjadi, sembuh lah. Usia saya misalnya 40 tahun, saya misalnya sakit dan sembuh. Tetap juga kan kalau Tuhan kasih misal sampai 100 tahun, mati juga tuh nanti. Lihat ujungnya. Mau kemana? Haleluya. Karena itu begini, kenapa saudara lihat di ayat yang ke-23, lihat baik-baik itu. Ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang, lihat baik garis bawah ini, banyak orang percaya dalam namanya, ya, banyak orang percaya di dalam namanya karena apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang dilakukannya, yang diadakannya. Betul nggak? Kebanyakan orang percaya kan cuman kan, oh Tuhan bisa buat mujizat yang spektakuler. Iya, saya setuju. Karena dia Tuhan pembuat keajaiban. Amin. Yang tidak ada menjadi ada. Dunia ini dia ciptakan. Saya setuju, dia Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau orientasi kita ada di situ, salah. Saya lihat ayat selanjutnya. Tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka.
Kalau orientasi hidupmu datang ke Tuhan, pengejaranmu dengan apa yang bisa Tuhan buat atas hidupmu, Tuhan tidak akan bisa mempercayakan dirinya. Bicara dipercayakan, ya, hamba ini dipercayakan Tuhan. Jadi kemana-mana dia bawa, dia jadi delegasinya Tuhan. Ya kan? Bapak jadi kepercayaan Tuhan. Jadi delegasinya Tuhan. Amin. Kalau saudara dipercaya Tuhan, keren. Karena itu pengejarannya bukan timbal balik, bukan untung ruginya. Tuhan sudah buat. Kalau mau bilang untung rugi kita udah gagal. Siapa yang bisa bayar keselamatan? Sekarang bilang. Kalaupun dia punya ini jalan Sudirman dari ujung sana sampai sini, dia punya, dia tidak bisa bayar nih keselamatan. Halo, amin. Mahal toh? Jadi jangan pakai hubungan transaksional karena kita sudah gagal. Hutang kita banyak. Kita sudah dibeli dengan harga. Artinya orang kalau sudah dibeli, suka-suka dia dong. Ya misalnya mainan, saudara beli kan, yang mau rusak kek. Ya kan suka-suka anak saudara kan, beliin mainan buat anak kan, atau buat cucu. Ya dia mainin saya, suka-suka, udah dibeli kok. Lunas kok. Haleluya. Tapi kan kita bukan mainan. Saya memberi gambarannya, kalau Tuhan sudah beli kita, karena kita berharga, biarkan Tuhan melakukan sesuai kehendaknya. Bagian kita cuma mau setuju aja kok. Untuk setuju butuh anugerah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan tukar. Coba next slide lagi biar cepat. Akibat ketidakhadiran Tuhan, ya. Ini, tanpa kehadiran Tuhan kita tidak dapat membangun hidup kita menjadi bait kudusnya. Ya. Kita nggak akan bisa jadi bait kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan gak hadir, karena tuntunan kebenaranmu, perkenanan Tuhan menuntun kita. Setuju katakan amin? Amin? Tuhan harus hadir dulu. Dia berkenan hadir dalam hidupmu karena engkau layak. Karena yang merupakan pemisah selalu saya bilang di mimbar ini adalah, ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar seruanmu. Tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah apa? Dosa. Kalau ada dosa, ada salah, segera minta ampun. Segera berdamai dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Tanpa kehadiran Tuhan kita tidak dapat membangun hidup kita menjadi baik kudusnya. Bahkan Yesus bilang kan, ya kan? Dalam 3 hari aku akan bangun ini. Mereka gak ngerti loh. Ya kan? Mereka pikir 46 tahun kami bangun loh. Dan itu banyak orang. Ya, ada tukang yang konstruksinya, ada desain interiornya dan segala macam. Kalau zaman sekarang saudara kan, profesional orang-orang ahli, iya. Waktu Salomo membangun itu dia cari orang-orang yang ahli, pemahat-pemahat yang luar biasa, orang-orang yang ahli itu Alkitab mencatat. Karena itu yang melayani harus ahli sebenarnya. Karena Tuhan pantas terima yang terbaik. Kok gak ada amin nih? Amin. Amin. Iya, latih dirimu. Disimplinkan dirimu. Persiapan itu adalah penyembahan. Masa persiapan mempersiapkan diri untuk yang terbaik itu jadi penyembahan. Waktu siapa? Saya sedikit keluar saudara. Waktu Abraham akan mempersembahkan Isa. Dari masa mereka belah kayu, itu udah waktu di mana mereka sudah melakukan tindakan penyembahan. Persiapan sudah dilakukan. Haleluya. Jangan berpikir kalau penyembahan udah anugerah, wah itu udah penyembahan. No. Itu kesurupan kadangkala. Iya, kadangkala kan orang-orang karismatik ya, sorry itu saya orang karismatik. Kadang-kadang sulit membedakan yang kesurupan dan dituntun roh. Karena beda kan begini. Di gereja, haleluya, bahasa roh. Di luar kelakuannya aneh. Jadi kayak kesurupan aja itu saya mau bilang. Sorry dalam tanda petik. Kayak kesurupan. Orang lagi kaget. Tuhan, waktu dia di mimbar luar biasa. Waktu dia di mimbar dahsyat banget. Urapannya dahsyat. Di sini juga di luar urapannya juga luar biasa.
Manifestasi yang lain maksudnya, saudara. Iya, kita harus sadar. Karena Roh Kudus akan menolong kita. Setuju, katakan amin. Suka nggak suka saya harus katakan ini. Karena waktu kita nggak banyak. Waktu kita nggak banyak. Waktunya hampir tiba. Bukan waktu pendeta ya. Dan mungkin waktu saya di sini juga hampir tiba. Karena udah mau selesai untuk khotbah. Ya penting toh. Membangun diri kita. Tanpa kehadiran Tuhan kita nggak akan bisa membangun. Kenapa? Kalau Tuhan hadir dia memberi tuntunan. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Banyak hal yang kita nggak pahami. Karena itu Roh Kudus harus hadir. Yaitu pribadi Tuhan harus hadir untuk menjadi penolong parakletos dalam diri kita. Untuk memberi pertolongan supaya kita bisa mengerti bagaimana membangun diri kita, hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kita menjadi bait kudusnya Tuhan. Bait yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, rule-nya, desainnya adalah apa? Kebenaran Tuhan. Haleluya. Ya, bagaimana kita mengerti kebenaran Tuhan? Tuhan harus hadir. Berapa banyak saudara yang baca firman Tuhan kadang-kadang gak ngerti. Bolak-balik apa sih maksudnya? Jangankan saudara, kadang-kadang saya yang sudah belajar teologi aja. Tuhan apa sih maksudnya Tuhan? Harus minta kepada Sang Firman. Haleluya. Amin. Roh Kudus datang, Parakletos, memberi pertolongan buat saya dan saudara. Untuk apa? Supaya kita bisa dibangun menjadi bait kudusnya Tuhan. Mau dibangun? Mau dibangun? Amin. Pastikan Tuhan hadir. Bilang samping kiri, samping kanan, Tuhan hadir. Kalau sobaku kenal, sobaku biasa, teman mungkin soulmate dong ini. Kita jalia pakai bahasa Manado aja. Kita jalia panganan, rupangan apa kedagingan lebih tinggi loh. Ya. Jangan sampai kedagingan kita yang lebih dominan. Sehingga kita gak bisa dituntun. Saudara akan babak belur dengan semua pergumulan. Kalau saudara dituntun dengan, padahal Tuhan sudah mengirim kepadamu penolong. Yang akan menolong hidupmu. Tapi kita kan ngeyel kadang-kadang kan. Saudara hidup, dia bilang, aku memperkenalkan satu makanan yang tidak pernah engkau kenal. Yang engkau kenal cuma spaghetti. Ini loba. Rica-rica. Tuhan bilang, aku memperkenalkan makanan yang baru. Yaitu firman. Tapi banyak yang gak mau makan firman itu. Ya, akhirnya kita cuma kolesterol, bukan kolesterol. Kolesterol karena kedagingan, ya kan? Haleluya. Karena itu kalau saudara ada makan apa-apa, ajak-ajak saya, saudara. Ya, just kidding, saudara. Tapi penting sekali untuk kita bangun baik kudus. Supaya kita terbangun atas dasar yang benar. Setuju katakan amin. Jangan dibangun atas dasar kebenaran diri, tapi dibangun atas kebenaran Tuhan. Haleluya. Bagaimana ya? Tidak terjadi sesuai kebenaran Tuhan, dia hadir. Next slide. Nah, ini terakhir kok ini. Ada lagi slide emang? Coba. Udah habis. Coba lihat balik. Ya, kalau Tuhan gak hadir ini, tanpa kehadiran Tuhan, kita tidak dapat memahami kehendak Tuhan. Kita gak akan bisa memahami kehendak Tuhan. Karena itu Yesus bilang, dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Padahal dia sedang berbicara tentang dirinya. Murid-murid loh, yang hari-hari ikut Yesus, gak ngeh. Mereka ngeh ketika Yesus sudah disalib dan dia bangkit. Baru mereka ngeh. Tapi waktu Yesus sedang berbicara tentang itu, murid-murid pun yang hari-hari pelayanan bareng gak ngerti. Karena dia belum hadir dalam diri mereka. Yesus masih ada di luar. Betul apa betul? Kalau sekarang kan Yesus sudah hadir dalam pribadi Roh Kudus, dalam hidupmu. Artinya pengertian Tuhan akan dibukakan buat itu. Haleluya. Saya bilang waktu saya kurang di ini. Kemuliaan raja-raja, masih ingat gak? Itu kan ada ayatnya toh. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Tapi kemuliaan Tuhan atau raja di atas segala raja adalah menyimpan sesuatu. Orang kan kalau temu sesuatu keren toh. Wow, penemu. Dia dapat. Itu kemuliaan raja-raja adalah menemukan. Ya kan? Menyingkapkan sesuatu. Tapi kemuliaan Tuhan adalah dia menyimpan. Kenapa dia simpan? Untuk dia beritahukan kepada pribadi-pribadi yang mau terhubung dengan dia. Haleluya. Karena itu saudara gak akan bisa ngeh kalau saudara gak terhubung dengan dia. Saudara gak akan bisa tahu kehendak Tuhan. Memahami isi hati Tuhan kalau saudara gak terkoneksi dengan dia.
Simple rahasianya. Rahasia yang disimpan berabad-abad, yang diselidiki orang-orang pintar, orang-orang hebat, hanya dibukakan kepada orang-orang yang sederhana. Bahkan teologi penyembahan dibukakan di mana? Teologi penyembahan dibukakan bukan di sinagog toh. Dibukakan di mana? Yohanes 4. Kepada orang yang dunia lagi bilang kamu pelacur, pelakor. Kumpul bersama kebo-kebo. Tuhan bukakan teologi tentang penyembahan dibukakan ke dia loh. Dia tidak buka di sinagog loh. Kepada orang sederhana. Waktu dia bahas tentang keintiman. Pelacur ini paling tahu tentang keintiman sebenarnya. Karena esensi gereja dengan Tuhan harus ada intim. Ini udah dewasa tuh saya bicara tentang ini. Haleluya. Amin. Penting keterhubungan itu. Supaya apa? Kita bisa memahami Tuhan. Artinya kalau terhubung Tuhan ada kan? Haleluya. Sekarang koreksi diri masing-masing. Apakah Tuhan ada di hati kita? Selama ini yang menjadi tuntunan apa? Pinternya kita, hebatnya kita, pengalaman kita, atau punyanya kita apa ya? Apa yang kita miliki, ya? Atau Tuhan? Waktu kami bangun pelayanan juga di Kerawang, saya cuma begini. 2 tahun kami cuma berdoa, nggak melakukan apa-apa, cuman berdoa, cari kehendak Tuhan. Sekalipun bangun pelayanan, kami udah orang pelayanan, tapi kami tanya Tuhan maunya kemana, arahnya kemana? Supaya nggak salah membangun value. Kalau kita berdasarkan ini, kita akan kejar target dan target dan target. Akhirnya pusing sendiri pengerjanya. Hello? Bukan kepada pencapaian, tapi lebih kepada kehendak Tuhan. Bagi setiap orang, kalau ada satu yang diubahkan, puji Tuhan, dia akan menjadi orang yang luar biasa nantinya. Nggak usah tertuju kepada, jangan terlalu fokus kepada jumlah. Kuantitas, no, kualitas yang harus dilihat. Kalau ada satu yang dimaksimalkan dia bertobat, dia akan dipakai Tuhan kok. Yesus dia tidak konsen dengan 5.000 orang, dia tetap konsen dengan 12 orang itu. Sekalipun pada akhirnya gagal tuh. Yang 2 yang agak-agak yang lagi terang-terangan sih. Yang lain semua saya bilang gagal semua, lari semua kok. Yang 2 yang cuman yang terekspos lebih karena melakukan hal yang sangat kontroversi memang luar biasa. Ya Yudas dengan siapa? Petrus. Hello? Hal tapi pada akhirnya ketika Tuhan hadir dalam hidup mereka, rata-rata mereka itu mati martir. Yohanes aja yang mati tua, padahal dia udah pernah digoreng, dibuang lagi. Bartimeus dikuliti. Sudah pernah dikuliti? Hati kita kadang-kala dikuliti toh oleh teman dekat, oleh pastor yang kita kagumi. Di sini nggak ada ya? Haleluya. Karena pastor-pastor di sini luar biasa semua. Oh, saya harus bilang begitu kan, saya khotbah di sini ya. Enggak. Saya apa adanya bilang, saudara. Karena ada beberapa yang saya layani, orang pahit dengan gereja, pahit dengan pendeta. Saya layani hari ini. Merasa dimanfaatkan. Karena itu jangan salah bangun nilai ya, bangun pelayanan. No, jiwa-jiwa ini berharga. Kalian semua, kita semua berharga. Haleluya. Bukan soal banyaknya. Adakah yang mau berubah dan mau dipakai Tuhan di sini? Wow, dahsyat. Amin. Tuhan marah. Kenapa itu? Peristiwa di mana Tuhan marah ini ketika gereja disalahgunakan. Ketika kita beralih fungsi. Bahkan fungsi kita adalah melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau fungsi kita melakukan kehendak dunia, Tuhan marah sebenarnya. Karena kita didesain serupa dan segambar Dia. Haleluya. Amin. Karena itu tulus baik. Tulus tapi salah motivasi. Kita bersalah di hadapan Tuhan. Tulus mungkin datang di sini. Tulus mungkin datang membantu pelayanan di sini. Sorry ya, saya ngomong jujur ya, nggak apa-apa ya. Kalau saudara merasa tersinggung nanti kita ngomong belakangan. Ya, iya kan, tulus mungkin datang pelayanan di sini. Saya kan datang pelayanan juga di sini. Ya, tulus mungkin datang. Tapi ada motivasi yang lain. Bahaya. Saya mau datang di Myanmar supaya saya terkenal. Supaya saya populer. Tulus awalnya saya datang. Mau melayani Tuhan. Tapi datang di sini saya cari popularitas. Saya cari pengakuan. Saya cari tepukan tangan. Saya cari ini.
nggak kasih jelas sih. Sarangnya maksudnya. Sarangnya. Ya. Haleluya, saya cari ini. Karena segala-galanya di dunia ini pakai ini. Pakai cinta maksudnya. Hah? Sudah paham ya? Apa itu? Fulus. Supaya mulus. Iya. Tulus tapi motivasi salah. Hati-hati dengan motivasi. Hati-hati dengan motivasi. Karena orang-orang yang datang ke Yesus waktu itu cuma motivasi yang salah. Cuman bisa supaya saya dipromosikan. Supaya saya bisa melihat mujizat yang spektakuler. Tuhan gak mempercayakan dirinya kepada mereka. Hati-hati kita semua hamba Tuhan di sini, amin. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan toh? Tuhan mempercayakan dirinya untuk engkau sampaikan kepada orang banyak. Hati-hatilah dengan tujuanmu. Hati-hatilah dengan apa? Motivasimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan baik, amin. Mari tundukkan kepala. Saya percaya dia ada di tempat ini.